Fani di mana sih, Van? Apa nih? Fani itu sekarang lagi di mana, ngapain? Terakhir itu kan kamu kerja ya di Leiden University. Iya. Terus sekarang statusnya apa? Tadi itu kayak bilang PhD, terus tapi setahu aku waktu itu masih proses kan PhD-nya. Terus kita udah lama nggak ngobrol juga, sengaja nggak ngobrol biar ada bahan nih pas lagi bikin podcast. Sengaja nggak ngobrol apa emang sibuk melupakan? Oh. baper cuy. Ternyata Fani baper. Enggak, aku biasa aja. Jadi kamu apa? Ngapain? Aku tahu cuman kamu tuh bolak-balik ke Zwolle aja. Aku udah kan lagi corona, ya di rumah aja deh. Di Ini kamu Denmark. SD atau apa sih kan? Aku research assistant sekarang, masih research assistant. Tapi lagi mau coba PhD kan, lagi nulis proposal. Terusin juga supervisor aku lagi masih ngurusin ininya pembagiannya. Rencananya mau barengan sama University of Twente. Tempat aku dulu. Kayaknya seneng banget sama University of Twente ya, Fanny. Ya, bisa kan udah tahu orang-orangnya juga, terus aku suka sama bidangnya kan dulu, semacam kreatif teknologi. Kamu tahu nggak aku jurusan apa dulu? Tahu, kita dulu pernah hampir sekelas, nggak sih ya? Enggak, aku nggak ngambil mata kuliah itu. Jurusan apa dulu? Di IT. Nama jurusanmu terlalu panjang. Pokoknya kamu pernah interaction. Oh iya, ding, bener ya, lupa aku. Human interaction itu. Orang aku ngeprintin itu kamu Aku kalau hasil aku kalau ngomong ke orang human media interaction, ntar dia tanya, oh media kayak koran gitu ya. HMI, ingat, Himpunan Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Muslim Indonesia kan. Iya, Masya Allah, Ti. Makanya sekarang namanya diganti, sekarang nama jurusannya Interaction Technology. Jadi kayak kreatif teknologi gitu, komputer gabungan psikologi. Itu bikin apps kayak gitu tuh. Jadi interaksi antara si media sama orang gitu kan. Iya, betul. Medianya apa coba? Tahu ya apa aja gitu, kayak misalnya kayak sekarang nih digital gini ya nggak? Ya, sebenarnya medianya tuh kayak virtual reality. Cuman virtual reality doang ya elah. Karakter robot. Nggak bisa dipakai dong di Indonesia, Van. Bisa nanti kalau ada dana bisa kita Indonesia beli robot, alat virtual reality. Maksudnya Indonesia nggak ada dana sekarang kan? Kasih tahu Niswa dana penelitian Indonesia segimana Niswa. Ini Niswa ini dosen. Iya, Niswa dosen. Ya makanya kayaknya kalau udah kerja di kampus tuh kita mesti selain skill peneliti atau akademis juga ada skill cari dana deh. Di mana-mana, nggak cuma kerja di kampus, mas skill cari dana tuh untuk hidup, Fani. Oh iya, betul. Kecuali kamu jadi Nia Ramadhani, nggak perlu jadi punya skill cari dana. Yang penting skill cari apa? Jadi istrinya Bakri. Ya udah, jadi aku lagi mau pengen PhD tapi masih dalam proses karena aku bikin proposal, ntar nunggu feedback dulu, 2 minggu kemudian revisi, 2 minggu kemudian gitu. Itu ceritanya bisa jadi research assistant itu gimana? Ya keren banget ya, jadi research assistant di Belanda lagi, di Leiden University lagi, gila. Bangga aku tuh. Keren. Research assistant cuma pembantu penelitian. Oh iya, itu kalau di di aturan di PMK, Peraturan Menteri Keuangan ya, yang terkait dana penelitian, namanya memang ini pembantu penelitian. Pembantu peneliti. Itu yang suka ngambilin kuesioner gitu ya. Jadi kayak enumerator gitu. Iya, harusnya gitu ya, tapi sekarang mah yang bantu-bantu gitu mahasiswa aja. Jadi kamu ngapain kerjaannya? Aku nyuruh mahasiswa buat bantuin aku. Aku juga bisa kayak gitu. Kayak jadi brokernya gitu ya, Pan ya? Broker. Jadi maklarnya gitu. Enggak, aku di psikologi, jadi aku ya bantu setup eksperimen, terus bantu ininya buat virtual reality, kan aku bisa bikin coding-codingnya dikit lah gitu. Pakai ular itu. Codingnya pakai ular.
ular Python. Sumpah. Nggak, bukan. Pakai Unity. Kalau Python kan buat ininya paling core-nya gitu ya, buat statistik gitu. Bahasanya kayaknya susah kita pahami ya, Du ya. Gak ngerti aku itu apa. Gak ngerti. Dari kita semua ini yang paling kalian bisa pahami cuman aku, penelitian aku doang. Ngemeng doang. Emang kamu ada statistik juga gitu nggak sih? Aku nggak ada. Penelitian apa? Aku beneran kualitatif, murni. Itu sih susah, kamu mesti kayak filosofis gitu nggak sih? Benar, dan harus jago banget ngomong. Mana aku kan pendiam ya, aku kan nggak jago. Harus kritis dari dulu. Harus kritis gitu loh, maksudnya kritis masalah kebijakan kan agak-agak takut ya. Takut kenapa? Takut terkenal gitu, terus jadi itu loh, jadi apa? Diangkat jadi yang milenial itu. Jadi duta Syambo itu. Ya, tapi itulah tugas orang-orang yang di dunia akademis itu, untuk berani mengungkapkan pendapat berdasarkan data, tidak perlu takut. Karena kita bukan politisi. Asik. Beda memang. Tapi ujung-ujungnya gini sih, Pan. Kalau kita sangat vokal, ujung-ujungnya kita akan mengarah ke salah satu di dunia politik tersebut. Itu nggak bisa dipungkiri sih, kalau kita vokal terhadap suatu kebijakan, pasti nanti ada yang mendekat. Yang mendekat, yang mungkin nanti kamu diajakin ikut ikut di organisasi yang mana dan yang mana. Akhirnya pun tapi asal kalau kita mau bilang mengubah kebijakan, kalau kita nggak terjun ke politiknya itu agak susah. Asal selalu kritis aja sih, setiap kebijakan kita kasih tahu apa yang positif dan negatif. Jangan kritis dong. Bentar lagi mati kalau kritis. Tapi susahnya itu kan kalau misalnya analisis kebijakan, evaluasi kebijakan, terus kita mau mengkritisi kebijakan yang ada, itu kan social science ya masuknya, nggak ada campur tangan teknologi, nggak ada campur tangan apa, jadi benar-benar data sekunder dari dokumen-dokumen pemerintah, dari peraturan, dari semua, itu kita baca. Tapi kan itu ambigu ya semuanya, jadi kayak ada subjektivitasnya juga, jadi kita bisa dibantai orang juga kalau misalnya kita nggak sesuai sama mereka, jadi kita harus kuat gitu loh, kuat-kuatan argumen. Iya, betul. Kalau bahasa itu kan masih banyak celahnya ya, setiap orang bisa interpretasikan yang berbeda dari apa yang kita tuliskan, apalagi kalau bukan yang di ilmu-ilmu eksakta, itu masih mudah untuk dicari celahnya ya. Seperti kalau ada orang-orang terkena kasus hukum pun, meskipun sudah ada perundang-undangannya, kadang pun masih bisa memenangkan tuntutan. Jadi ada peraturan lain yang bisa menangin gitu ya. Niswa, sumpah kamu putus-putus tahu, kelihatan banget kamu lagi nggak di luar negeri kamu. Oh bisa sih, tempatku lancar. Ya kamu dengar kita lancar karena sinyal kita bagus. Sinyal Indonesia, kamu meremehkan sinyal Indonesia. Enggak, tapi kan kita ngomong, kamu Niswa dengar lancar, itu kan berarti Niswa downloadnya lancar. Nah mungkin Niswa uploadnya nggak lancar. Oh ini nih, itu filosofinya ternyata dari dunia berinternetan. Iya, tapi ilmu sosial itu emang susah sih, selalu kayak pasti bisa dikritisi gitu, karena nggak ada yang sempurna. Ini kesempurnaan hanya milik Allah. Standar banget ya komentarnya. Ya mungkin itu bisa kamu tuliskan di kalimat penutupmu, Dwi, buat disertasimu. Aku udah bikin kok cover sama kalimat penutup, ucapan terima kasih yang kayak gitu-gitu udah aku bikin. Isi. Tapi isinya kontennya belum. Jangan dong, doain ya. Ya Allah, aku kayaknya akan segera waras hidup ini setelah PhD ini selesai. Aku merasa nggak waras. Jadi aku butuh tempat sampah sih. Jadi podcast ini nih kayak biar ada temen ngobrol gitu kan. Udah mas sendirian, PhD tingkat akhir, kesulitan, terus nggak ada temen ngobrol gitu kan. Kesulitannya emang apa, Dwi? Apa? Kesulitannya siapa?
Enggak sih, kalau kesulitannya PhD kan PhD itu kayak harus mandiri, terus kamu harus fokus, terus harus konsisten sama apa yang kamu propose di awal gitu kan. Nah, terus mungkin aku orangnya berusaha untuk konsisten, tapi di tengah-tengah ada aja distraksi gitu ya. Enggak, terus kalau aku permasalahannya itu adalah bidang yang aku ambil saat PhD itu sebenarnya adalah bukan bidang yang aku tekuni. Maksudnya aku suka sama bidang ini, tapi itu secara praktikal, tapi secara theoretical itu aku nggak paham banget. Sedangkan PhD itu kan philosophical kan, jadi kita harus kuat secara theoretical gitu. Nah, jadi secara analisis aku tuh selalu kepikirannya praktis gitu loh. Prakteknya ini gimana di lapangannya gimana, sedangkan itu jadi kayak laporan PKL gitu ya aku buat tulisan. Padahal kan harusnya itu kayak ngebandingin teori ini, kalau ini ada policy ini, menurut teori ini gimana nih ngelihat policy ini gini-gini. Nah, teorinya itu yang aku kayak masih lemah. Jadi kesulitannya karena aku ngambil PhD bukan bidang yang benar-benar aku dalami sebelumnya, tapi bidang yang aku sukai sih. Jadi kadang-kadang itu nggak cukup suka doang gitu. Jadi harus mengenal juga gitu. Kok Ya, jadinya bisa gimana kok. ya? Bisa lah. Iyalah harus bisa. Semoga tahun depan ya. Maksudnya kalau aku dulu nih S1, aku belajar apa sih udah lupa semua S1 ku. Iya sih benar. Ya, jadi maksudnya Iya. PhD kan bisa lah, maksudnya ada waktu buat baca-baca. Iya benar, dan harus rajin baca sih kalau mau ngambil social science itu kuncinya harus rajin baca, karena kan aku tuh kayak misalnya teori yang aku tahu cuma 4 dari sejuta teori yang udah diciptain sama orang. Jadi kayak aku tuh bisa aja berargumen dengan teori yang aku tahu, tapi ketika orang mentahin pakai argumen yang lain itu kan kayak bisa, "Hah? Itu teori apa?" gitu. Aku agak bego gitu, cuman enggak, aku bisa. Semangat. Iya, ini Niswa ini lagi hilang videonya. Padahal dia tuh udah hebat. Kita tuh lama banget tadi kayak mulai podcast ini dari berapa puluh tahun yang lalu gara-gara nungguin dia biar ada videonya yang bagus. Ya. Kemana nih, Swa? Itu. Oh, Dia nyolokin laptop cuy. Baik Bu dosen. Gitu deh. Jadi ini perkenalan terus ini kita masih ada waktu kok, lama ya kan, katanya Fania tuh ada acara drinks, gila ya. Online drinks. Tapi ini nih, kan kalau di kampus di sini tuh ada online drinks, terus kayak department meeting tiap bulan itu ada, itu online juga. Kalau di Indonesia kayak gimana sih, Nis? Ada nggak kayak meet up online sesama dosen, terus dosen dengan mahasiswa yang reguler ya? Dan formal. Ya nggak formal juga sih. Kalau dulu sebelum corona kan ya ada ya namanya, kalau di tempatku itu rakorbu. Hah? Dapat koordinasi bulan. Rakorbu. Dapat koordinasi Rabu. Enggak bulanan. Jadi tiap 1 bulan sekali itu seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang ada di kampus kita berkumpul bersama. Dan kalau ya selama corona ini ya tetap dilakukannya secara online. Terus kalau sama mahasiswa biasanya ya ada istilahnya kayak apa ya, pertemuan dengan mahasiswa dari Hima, itu juga ngajakin dari mereka mungkin banyak tanya-tanya tentang kebijakan kampus. Apalagi kemarin juga ada perubahan dari offline ke online. Kita sudah pernah bertemu secara online. Tapi kalau ngobrol-ngobrol dan biasanya sih kalau selama ini tuh ya, nggak tahu kalau di Belanda kayak gimana ya, kalau misalnya kayak aku kelas itu selalu dari mahasiswa biasanya close video. Kalau di sana kayak gitu juga nggak? Sama kok. Sama ya? Maksudnya apa? Close video? Apa video? Jadi nggak ditampilin videonya kayak gini. Jadi cuman ya kayak aku lagi siaran radio kayak gitu aja. Terus kamu bukan siaran radio karena kamu kan dibuka open kan, yang kamu kan pakai video kan, kamu kayak siaran berita. Akhirnya aku matiin juga. Jadi kamu nggak lihat ininya mahasiswa kamu gitu? Nggak tahu apa yang mereka lakukan. Maksudnya kamu bilang aja, yuk kita nyalain videonya gitu, jadi enak, jadi kayak ada. Kayaknya kan kayak gitu ya. Cuman yang jadi permasalahannya kalau kita open video seperti ini tuh cukup
memakan paket data dan cukup berat. Akhirnya sinyalnya jadinya putus-putus, terus mereka juga nanti bisa menghabiskan terlalu banyak kuota dalam 1 minggu, bisa sampai 10 giga untuk Iya kuliah sih, online aja. Akhirnya ya udahlah, terus nggak gitu. efisien gitu ya. Saya kalau di on-cam video itu terasa banget lebih berat Kayak beban dan hidup. cepet habis. Ya mungkin kalian nggak merasakan itu kali ya, karena kan kalian udah pakai EduRoam. Enggak dong, enggak eduroam, bayar sendiri gila. Ini juga aku bayar sendiri. Tele2way. Masa sih? Memang di rumah di BL udah nggak dapat BL? EduRoam. Oh, dapat eduroam tuh di pojokan kamar aku doang. Oh iya ya, dulu nggak dapet ya EduRoam ya kita. Justru pas kamu udah pulang tuh dapet, tapi cuma kamar aku doang. Kalau aku turun ke bawah nggak ada, dan di kamar akunya itu deket jendela itu loh. Jadi kayak yang kan kita bayar loh. Oh, waktu itu nggak ini sih ya, kamu nggak tahu ya, kayak terima jadi ya, nggak ngurus-ngurusin pembayaran. Cie, kan aku ini sekarang. Anak pesan, sorry ya. Itu bukan urusanku. Baik. Enggak nih, Swa. Tadi kan kalau misalnya, ini kan nanti kan Fanny mau ada acara drinks gitu, itu kan kayak acara yang di-arrange sama kampus. Tapi bukan ngomongin tentang kebijakan, bukan ngomongin kayak cuma ngobrol, hai gitu. Lo ngapain nih hari ini gitu kan ya? Kayak, nanti kita mau kemana nih? Kamu ngapain aja gitu-gitu yang nggak penting gitu, ada nggak sih? Karena kita obrolannya selalu penting. Maksudnya itu ngebantu loh, kan lagi masa-masa corona gini tuh, kan orang tuh kebanyakan tuh kayak permasalahannya karena nggak bisa kemana-mana, jadi secara psikologis juga agak-agak jadi itu kan, keganggu juga gitu. Apa sih bahasa bagusnya kan, kayak keganggu, kesannya itu banget. Stres aja sih kali, anxiety gitu. Iya, kayak anxiety gitu. Nah, jadinya kampus aja tiap email aku tuh ya, promotor aku tuh tiap email aku kayak sweet banget. Jadi kan hari ini tuh aku kan tadi ada meeting nih sama promotor, terus jadi itu harusnya aku ada meeting beberapa hari yang lalu, terus tiba-tiba itu cancel gara-gara aku terlewatkan sebenarnya. Terus kayak aku minta maaf aja, terus promotor aku bilang ya udah kamu arrange aja lagi, minta sekretaris buat arrange jadwal baru. Nah, terus sekretaris aku tiba-tiba ngasih jadwal hari Jumat, yang mana sebenarnya promotor aku nggak mau ada kegiatan tuh di hari Jumat ya. Karena kan harusnya udah masuk weekend kan. Tapi itu mereka tetap baik gitu loh ngeladenin aku. Terus aku bilang aku cuma mau cepet aja nih, kayak cuma berapa menit. Terus mereka cuma pakai kaos doang. Terus tapi kan mereka tuh kayak bagus kayak kita itu pengen banget ngadain meeting ini, cuman pengen tahu kamu tuh baik-baik aja gitu, dari progres dan dari secara psikis juga. Takutnya kan karena kelamaan di rumah terus kayak kurang interaksi, ntar disangkain takutnya aku kenapa-kenapa. Kita cuma mau make sure aja kamu baik-baik aja gitu loh, karena aku terakhir meeting kayaknya bulan lalu deh. Kayaknya kamu harusnya ini deh, harusnya activate Instagrammu lagi, terus kasih akun IG-mu ke promotormu dan supervisormu, supaya tahu kegiatanmu sehari-hari. Jangan dong, promotor aku tuh nggak main itu loh, dia nggak main-main sosial media gitu. Ya kasih tahu aja. Iya, ntar aku kasih tahu aku baik-baik aja kok gitu ya. Kata dia kalau baik-baik aja kenapa progres telat banget gitu. Padahal males aja. Ya jadi mereka tuh selalu gitu, pokoknya selalu nggak cuma nanyain tentang progres secara materi kuliah atau kayak aku disertasi aku gitu, tapi kayak nanya dulu gimana nih kegiatan kamu bulan ini atau minggu ini, kamu ngapain gitu-gitu nggak sih, kayak ada basa-basinya gitu nih. Jadi kayak kita ngerasa ya Allah dia baik banget sih gitu. Tapi biasanya bukannya sudah ada ini ya, pemikiran kok wah ini udah di chat sama dosennya, ini kayaknya bakalan ditanyain tentang progres, kamu kepikiran kayak gitu nggak? Iya sih, memang pasti kepikiran kayak gitu. Kamu gimana, Van, sebagai orang psikologi? Biasanya iya sih. Tadi aja dia curhat, dia itu tiba-tiba dapat tugas. Biasanya iya. Aku juga kadang deg-degan kalau supervisor aku ngirim email cuma kayak ke aku doang gitu sendiri, tuh biasanya kayak ngomongin
ya tugas yang dia tahu doang gitu, bukan yang kalau ngirimnya ke rame-rame orang tuh biasanya kan aku santai bacanya ya. Kewajiban kamunya lebih dikit ya. Iya. Ya, kalau dari mahasiswa biasa aja gimana, Man? Dari sudut pandang mahasiswa biasa aja. Mahasiswa biasa aja itu biasanya nggak pernah merhatiin dosen ngomong apa, belajarnya pas sudah mau ujian aja, yang penting lulus. Kayaknya aku dulu juga gitu sih. Aku sih yang berprestasi, aku beneran mahasiswa berprestasi tingkat universitas gitu. Iya. Beneran kan? Emang beneran? Kalian percaya nggak sih? Iya, nggak apa-apa. Percaya. Ikhlas banget. Niswa cum laude kan dulu. Iya, sulit kan, tapi bukan termasuk mahasiswa berprestasi yang prestasinya banyak. Kamu lah tuh pinter juga lah. Aku dulu nggak pernah cum laude, biasa aja standar. Tapi kamu UI kan? Iya. Oke. Kita nggak usah ngebahas sejarah. Iya, maksudnya kan beda-beda bener tuh, kayak karakteristik mahasiswa tuh beda-beda. Terus kayak bisa jadi kayak background universitas juga kan beda-beda kan. Kayak tadi nih aku di Unpad, Niswa di Erlangga ya kamu. Apa sih? ITS. Niswa di ITS, kayak Fani di UI gitu. Kita cum laude nih ITS sama Unpad, tapi Fani di UI enggak. Tapi kayak misalnya kamu ngobrol sama orang terus kamu bilang kamu lulusan UI, kayak orang tuh beda ngelihatnya gitu loh. Sama juga kayak misalnya mahasiswa, orang itu bakal nge-treat orang lulusan mana beda. Sama juga kayak kamu nge-treat mahasiswa yang ketika kamu ngajar di universitas swasta, ketika swasta A, B, C, D sama universitas negeri gitu loh, Nis. Kita nggak boleh beda-bedakan orang deh. Itu aku nggak tahu deh ya, maksudnya mental orang-orang beda kampus itu aku nggak tahu bakal sama atau enggak, tapi yang jelas dalam satu kelas itu aja pasti udah ada yang mahasiswa rajin sama males gitu. Ya itu sih udah pasti. Ya. Iya sih, aku tuh berprestasi tapi nggak rajin. Aku dulu selalu duduk di depan. Aku duduk belakang. Aku juga duduk di depan ya, walaupun aku telat. Jadi si barisan pertama itu dikosongin buat geng aku dulu. Oh beda, aku datang pertama dan di depan, men. Tuh, jadi aku emang terlahir pintar, terlahir berprestasi. Dulu kan katanya guru-guru pas zaman sekolah di madrasah, kan kita tuh kalau sekolah itu harus duduk di depan biar dapat barokahnya ilmu kayak gitu. Ya Allah, Usti. Terus pernah datang terlambat ke kelas, ini duduk di paling belakang. Dan nggak kedengeran loh dosennya ngomong apa, duduk di belakang. Saya ke-distract sama teman-teman sebelah yang ngobrol sendiri, rame kayak gitu loh. Saya nggak kedengeran. Sama kelasnya besar ya. Kan kalau di sini nih kalian waktu itu kan Niswa sama Fani kan sempat ngerasain belajar di kelas juga kan di sini. Nah itu juga kelasnya kan ngerasa besar waktu di universitas di Indo kan. Lebih besar kelas di Belanda daripada dulu pas masih di Indo sih. Kayak aku di ITS kelasnya nggak pernah lebih dari 40 ya. Kalau di Twente kemarin kalau kayak kelas apa? Kelas apa ya? Yang ada yang gede banget. Di auditorium itu loh, kelas di auditorium. Biasanya yang gede itu yang campur sama mahasiswa jurusan lain. Iya, pilihan kan itu. Justru itu bukan yang pilihan ya? Itu yang wajib. Ada jurusan itu yang mesti jurusannya pakai, jurusan itu buat pilihan. Iya gitulah pokoknya terus kita aku melihat jam nih, takutnya Fania udah kangen sama promotornya. Online meetings doang, bukan meeting. Ini lagi ya. Kamu serem banget sih pakai lampu gitu nih, sumpah, maksudnya cahaya ya. Kan dari ketemu hijau mukanya. Jadi kayak hantu di bawah pohon apa sih? Kamu beli inilah nih, beli lighting gitu, taruh di depan. Tergantung nanti hasil podcastmu ini bisa monetize apa enggak ya. Harapan. Kalau bisa, aku beli lighting, beli kamera yang bagus, kan tadi katanya kameranya jelek, terus pasang wifi yang kenceng juga, saya tadi nyandung juga
mikrofon. Ya nggak? Oh iya, aku pengen beli mikrofon dari dulu nggak jadi cuy. Aku juga akhir-akhir ini kayak karena meetingnya online terus aku berasa pengen beli kamera, ya kan, jadi aku bisa taruh mana-mana sama mikrofon. Iya pengen beli mikrofon ya, sama pengen beli blender. Apa coba blender? Oh, mixer maksudnya? Blender, ibu guru. Blender sama mixer kan beda. Blender buat apa? Kirain mixer buat mixing suaramu ini. Bukan, blender buat smoothies. Iya kan, jus maksudmu, bikin jus. Saya tadi kan kita bahasnya mikrofon ya, tiba-tiba blender. Ya kan mixer yang buat mixing. Ini juga tempat sampah. Nggak nyambung juga nggak apa-apa kali. Capek juga yang ngomong terus, aku udah lama nggak ngomong terus. Justru ini saatnya kamu ngomong, kan waktu itu Fanny pernah bilang. Kamu lama nggak ngomong terus. Fanny lama nggak ngomong terus. Aku kerjaanku tiap hari ngomong terus loh. Fanny, kamu tau nggak, gara-gara work from home ini, apa kayak kuliah dari rumah itu, si Niswa aktif banget di YouTube dia. Jadi YouTuber sih. Tapi nggak ada yang nge-view. Jadi mahasiswa dia nggak nge-view. Apaan nih? Aku nggak tahu. Aku subscribe dia dong. Jahat. Isinya rumus-rumus, terus aku lihat no view. Kasihan aku view, tapi kadang-kadang males juga. Mungkin buat videonya bukan video pelajaran. Buat videonya ganti video apa gitu yang lebih menarik kayaknya. Nanti kita podcast ini diupload di mana sih? Di Spotify ya, buat audionya. Tapi kalau buat videonya di mana? Mau di YouTube. Tapi Fania kayaknya yang jago. Coba tuh, aku cita-cita sih sekarang jadi YouTuber atau artis gitu. Ya itu kan ini kan kerjaan Evania banget. Iya, aku dulu kan tuh upload video di YouTube. Cuma akhir-akhir ini aku privatein karena aku takut sekarang aku udah kenal mahasiswa nih, misalnya. Karena mahasiswa googling aku atau gimana, ketahuan aku YouTube aku. Tapi YouTube dia masih kayak normal aja nggak sih? YouTube kamu masih layak dilihat sama mahasiswa kamu kali? Bisa sih, bisa. Cuma kadang aku ada yang malu. Emang ada apa sih yang perlu disembunyikan dari video-videomu yang sudah kutonton? Aku kan ini kan dulu sebagai marketing videonya dia nih, kita kecewa. Lu karena ada videomu ada aku sama Dwi. Bukan. Nggak nih, kan aku travel. Aku kan biasanya itu yang ngevideoin pas lagi jalan-jalan kan. Terus kadang ada beberapa video yang aku kasih narasi gitu. Ini aku ngomong apa gitu, kadang aku malu. Ya kan mereka nggak paham kamu ngomong apa. Ya bentar kan pakai bahasa Indonesia kan? Iya. Lupa juga aku. Kayaknya macam-macam. Gak apa-apa Fanny, bagus tau videonya Fanny. Aku kan fans kamu. Aku kenapa ya, entah kenapa. YouTubers favorit aku ini. Kalau aku googlingnya nama-nama anak PhD atau nama-nama supervisor, pas aku lihat sosial media dia tuh ngomongnya penelitian, apa, paper gitu semua. Terus aku ngomong jalan-jalan. Di situ aku. Bener loh, itu tuh jadi beban aku juga. Jadi kayak orang-orang ini yang hidupnya PhD gitu ya, teman-teman PhD aku, terus mereka kayak nguploadnya paper, terus yang ngebahasnya kayak tentang fenomena-fenomena yang apa, terus dikomentarin secara scientific gitu deh. Lah aku galau-galauan gimana coba? Receh kita, sosmed aku juga receh aja, malu. Iya, tapi kan ada tempat, menurut aku sih kalau sosmed tuh ada tempatnya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau Instagram receh nggak masalah, toh emang Instagram tempatnya kita berbagi foto, misalnya jalan-jalan atau apa gitu kan. Terus kalau misalnya Facebook, itu biasanya nggak tahu sih fungsinya Facebook tuh lebih kayak lebih berinteraksi sosial yang bebas gitu nggak sih? Aku dulu fungsiku Facebook buat beli tiket kereta sih. Ya aku juga sih dulu. Nah, terus kalau emang mau ngupload yang kayak gitu kan ada wadahnya sendiri ya, ada LinkedIn kan, gitu. Cuman ya itu sih alasan aku yang sebenarnya nggak sekompeten mereka aja. Alibi. Iya, mereka aku lihat-lihat sih kayaknya yang pada banyak pakai itu di Twitter biasanya orang-orang supervisor atau apa. Ya, terus aku cek pakai Twitter.
Aku dulu pernah pakai Twitter pas lagi S1 gitu. Aku cek Twitter aku sampah semua. Iya benar. Tapi Sampai aku sekarang juga masih sekarang pakai. Kenapa? buat melihat informasi terbaru apa. Soalnya biasanya kalau informasi di Twitter itu kalau menurutku sih yang paling cepat sih. Iya benar. Benar banget. Tapi kan kalau sosmed yang lain tuh aku gembok ya. Jadi kayak semua orang bisa lihat, bisa itu bodo amat gitu. Twitter itu enggak, soalnya sampai kayak ada follow-follow gitu orang kampus, terus ada kayak tempat aku tempat aku course gitu. Nah, terus dia follow nggak aku accept lah, orang isinya aku sampah. Iya ya. Tapi aku sering kayak nge-retweet-retweetin info-info yang terkait penelitian. Aku juga banyak banget di sana gitu. Jadi kayak link-linknya tinggal dibuka ketika aku butuh. Twitter sih emang yes. Begitu. Nah, terus nanti kita mengeluarkan podcast ini terus didengerin kayak apalagi di mana tempat sampah. Menjaga kenormalan nggak sih, kenormalan hidup gitu. Iya. Jangan nggak serius banget. Tapi nih ya, kan Yuswa kan dosen nih, yang beneran dosen, yang statusnya dosen. Terus kita bikin podcast di tempat sampah. Terus suatu saat misalnya kita buat nih, terus kita share, terus nanti ada yang dengerin kan nggak tahu kan, kita nggak bisa ngebatasin kan. Kalau misalnya kita buka untuk publik gitu. Kamu malu nggak nih didengar mahasiswa kamu nih podcastnya tempat sampah? Ini kita agak bener nih ya ini ngomongnya sekarang. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya nanti kita ngobrolin tentang kegalauan hidup. Tapi Fani sih nggak pernah galau. Ya, malu lah. Malu dia. Oh ya. Terserah, maksudnya nggak pernah galau yang diobrolin gitu. Yang ini beneran mau diupload. Beneran lah. Kalau nggak mau tempat sampah namanya juga bisa sih kita ganti. Apa? Trash bin. Ada ide? Apa? Kamu ada ide apa namanya? Tolong komen di bawah, kasih ide. Ya bakal ada yang tinggal aja. Tahu nggak kita tuh nih yang mirip sama kita misalnya ada tiga orang cewek semua itu kalau nggak Destiny's Child itu Charlie's Angels. Kelihatan banget umur kamu, Kak. Kan terkenal sampai sekarang. Enggak, udah nggak terkenal. Charlie's Angels, Destiny's Child. Destiny's Child nggak tahu Pan. Ya apa dong? Jadi yang zaman sekarang ini ya. Sekarang Kayak gini-gini. Twice, Blackpink, nah itu orang pada tahu. Ada grup K-pop baru yang salah satu membernya orang Indonesia, tahu nggak? Baru. Ya, bisa kita bahas di lain waktu yang itu. Aduh, aku pendengar setia dah kalau ngomongin K-pop. Apa dong? Ya udahlah, pokoknya intinya apa aja lah namanya. Yang pasti kita di sini hanya ingin berbagi tentang apa yang kita rasakan. Ya udahlah ya, pokoknya bebas dah. Mungkin seiring dengan waktu kita bisa tahu namanya apa. Jadi podcast ini namanya akan berubah-ubah nih ya. Dan kontennya juga berubah-ubah. Mungkin suatu hari kita bahas tentang game. Apa? Tentang game. Membahas tentang ML dia. apa aja. Maksudnya? Mobile Legends. Oh. Fani juga jago nih nge-game. Dia waktu itu mau main game yang di komputer aja ya, yang masak-masakan itu, bikin strategi dulu. Aku nggak paham lagi, sumpah. Aku mah kebakar mulu ya, bodo amat ya. Iya, itu. Kan tuh bohongan. Ya apaan? Itu bukan komputer, itu namanya Apa sih? Yang masak-masak itu loh. Ya, di Nintendo. Oh ya, di Switch ya? Switch. Apa nih namanya? Tahu nggak kamu, Nis? Apa? Itu loh permainan yang masak-masakan, dinner dash kayak gitu-gitu. Aku juga itu. Cooking apa gitu ya? Coba aku cek.
Iya, kan dulu tuh main tuh sama Giri, sama dia, sama aku, terus siapa lagi ya? Udah gitu doang. Oh, itu doang. Aku tuh selalu kebakar dimarah-marahin mulu sama mereka. Kamu mah mainnya nggak bener. Ini namanya overcooked. Oh, overcook. Bener Dwi kan berarti masaknya harus overcook. Iya, iya lo bener loh. Kalian yang salah, nggak bener, nggak tahu nih filosofi dari nama gamenya aja udah bener aku. Iya overcook ya harus over masaknya sampai gosong. Aku tuh kepleset dulu, jadi ada kolamnya sumpah. Iya sih. Sampai dia itu waktu itu Fanny itu lagi ada deadline apa aja dia udah nggak ngaruh. Sampai ini kan Fanny itu dulu tidurnya harus on time ya. Jam tidur dia tuh dulu kayak jam berapa harus, ini udah jam tidur dia harus tidur, matiin lampu, nggak mau dibangunin, harus bangun karena alarmnya dia. Nah gara-gara overcook tuh dia tuh begadang nih. Sebelum main bikin strategi dulu, ih kurang kerjaan hidup. Iya ih. Ya mungkin itu pas zaman aku tesis ya, apa mungkin aku lagi stres dulu. Juga ih kenapa kamu cuman masak-masaknya di mainan sih? Kenapa nggak pernah masakin selain ayam kecap? Kayak aku jago masak loh sekarang. Aku juga sekarang udah mulai bervariasi masaknya. Apalagi ayam saus. Sushi. Terus aku tahu masakan kamu kacang panjang dikasih bumbu pecel. Apa sih? Itu kita makan KFC. Mari kita membahas masa depan, tidak perlu membahas masa depan. Ini udah 1 jam loh. Belum. Ini jam berapa di Indonesia? 9.37. Oh, masih lah ya. Masih apa? Di sana itu udah sepi nih jam sekarang. Jam 9 emang udah sepi di sana. Ya, udah tidur semua. Makanya kamu ngomong pelan-pelan ya. Tapi aku dulu di sini malam-malam ngobrol gede-gede. Ya kamu kan kita dulu tinggal di tengah hutan. Iya benar, aku merasakan banget ini tengah hutan. Jadi ternyata ya di DBL ini kan bener, kalau summer kan banyak banget binatang ya. Semua binatang itu ada gitu kan, Sarah. Ternyata kalau tinggal di kota nggak ada itu ya. Yang kayak nyamuk-nyamuk gede gitu ya. Iya. Ya. Kalau di kota yang tempat kamu tinggal tuh apa? ITC Hotel itu kagak ada. Maksudnya nggak sebanyak ini apa nggak ada, aku nggak tahu. Kayak ini anak-anak yang pindah kan dari kota. Kayak kaget gitu melihat banyaknya binatang, kan aku pikir normal aja ya orang summer. Iya, kalau di city center mah nggak ada. Kan di situ kamu dekat hutan. Ya bukan deket, emang di hutan. Ya tapi aku udah cinta sama rumah ini. Sumpah ini aku ada boninya. Beli dong. Nanti dibeli dong rumahnya. Iya, ntar aku beli ini ntar lagi. Ya, aku jadi ini nih, jadi sok-sok kekoreaan juga. Makanan sih, maksud aku makan pakai kayak tempat kobokan itu loh. Yang stainless itu tau nggak? Bukan. Yang stainless itu loh, tau nggak sih, katanya itu tuh ala-ala Korea. Terus aku kemarin aku cobain aja. Aneh banget tau nggak? Itu kan buat bikin adonan. Iya benar, ya untuk bikin adonan. Tapi katanya itu bedanya apa cuy? Bedanya? Bedanya kalau makan di tempat kayak gitu apa yang terjadi? Gak ada sih, sama aja. Kamu jadinya mau datang ke drink itu nggak, Fanny? Kemana? Mau ikutan drinks yang di grup kamu nggak? Oh, Nggak usah lah. Ngapain itu mabok-mabokan? mabok virtual aja. aku juga nggak tahu nanti gimana ya. Maksudnya online drink itu gimana cara ngobrolnya lewat webcam kan mesti satu-satu kan yang ngomong, nggak bisa semua ngomong kan. Iya, tetap gantian apa gimana. Terus pada aku paling diem aja gini ngeliatin. Pakai bahasa Belanda? Ya enggak lah. Nggak bahasa Inggris. Banyak orang
orang Belandanya juga cuma dikit. Aku punya topik lagi nih, kan tadi kan Niswa nanya tuh drinknya dikirimin nggak gitu ya. Jadi di sini tuh ada ya, kan ada Zul nih. Kita nyebutin nama orang seenaknya, ada Zul yang ya, di kamar sebelah gitu. Dia itu dikirimin dari kantornya ini minuman. Jadi selama minuman memabukkan gitu. Jadi ya selama work from home itu kantor-kantor itu pada ngirimin, ada yang ngirimin wine, ada yang ngirimin buah-buahan, ada yang ngirimin coklat, ada yang ngirimin bunga. Kantor aku ngirimin bibit bunga. Bibit. Kantor aku nggak ngirim apa-apa. Oh iya, kantor kamu nggak ngirimin apa-apa. Berarti bagusan Tuanto dong ya? Daripada Leiden University. Ya, Leiden itu ibaratnya kampus sudah lama, birokrasi tinggi. Twente tuh baru, banyak dana, orangnya dikit. Emang dananya banyakan Twente, Van, daripada Leiden? Aku nggak tahu sih, cuman kalau aku lihat departemen aku yang dulu sama departemen aku yang sekarang, kayaknya lebih kaya departemen aku dulu. Oh, karena kamu teknik. Kalau teknologi emang Twente lebih bagus, pasti. Kalau misalnya kamu hukum, pokoknya lebih banyak mahasiswa asing ya kalau di Twente. Waktu itu kan sampai yang diprotes karena banyak kan kuliahnya bahasa Inggris. Twente. Yang S1-nya juga banyak kuliah bahasa Inggris. Lebih internasional ya. Tau lah itu politik aja kali. Tapi di Leiden juga 50% mesti 50% orang Belanda deh kayaknya. Kalau mau Leiden. Twente juga paling ada kebijakan itu. Itu umum gitu ya? Harusnya sih. Duh, pengen pipis lagi aku. Gede banget. Nanti lewat. Nanti aku biasa. Aku tuh dari tadi juga ya, tapi aku rapih ya. Dia tuh si tisunya acak adut. Padahal nggak dingin sih. Cuma kadang-kadang ingusan aja. Iya, aku juga. Aku juga batuk-batuk terus kan. Malu sekarang kalau batuk-batuk terus. Takut corona. Iya, takut dijauhin sama orang. Iya. Emang nggak ada kebijakan kayak masker ya gitu tadi sana? Nantilah next podcast kita bahas itu ya. Kebijakan corona ya. Iya. Kayaknya itu yang penting deh. Ini nggak penting deh. Iya kan, namanya juga perdana, segala sesuatu harus dimulai nih. Dan biasanya tuh yang pertama emang agak berantakan tapi meninggalkan kesan gitu loh. Tadi aku disuruh daftar untuk ikut meeting. Oh, bisa. Bahas kebijakan terkait corona ini. Oh iya, ntar kita bahas itulah, bener, soalnya Nisa kan masuk ke gugus tugas. Gugus apa gitulah, COVID-19 di Jawa Timur, apa di kampus. Gugus apa sih namanya? Gugus Pramuka. Bener dong, nanti kita bahas itulah biar agak-agak pas di-share ada isinya, terus nanti kita agak bener ya. Agak bener. Ya kayak sharing, ntar di Belanda tuh kayak gimana. Terus kayak di Belanda tuh walaupun aku sama Fani sama-sama di Belanda, tapi aku kan jauh dari kota nih. Siapa tahu beda sama di Leiden yang kayak kasusnya juga beda kan. Karena yang aku rasakan juga kayak, jangankan antar kota ya, aku di kampus sama pas ngobrol sama orang di city center aja udah beda gitu. Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Sekarang kita sudahi dulu podcast perdana ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.